Selamat malam, Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat malam. Iya. Saya ke Bung Tommy dulu. Bung Tommy, apa yang Anda laporkan? Baik, Pak Aiman. Hari ini benar kami mendatangi kantor KPK untuk memberikan surat dukungan ke KPK untuk dapat melakukan pengusutan terhadap semua transaksi yang patut diduga telah terjadi indikasi tindak pidana korupsi. Saya kira permasalahan Garuda ini memang sudah cukup lama, namun momentum pengakuan dari mantan komisaris Garuda, Pak Peter Gonta, menyampaikan bahwa indikasi markup terhadap pengadaan pesawat dan juga ada indikasi terkini, ya, penunjukan langsung terhadap konsultan yang menurut Pak Peter Gonta 800 miliar, ini kami harap juga menjadi pintu masuk KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap transaksi-transaksi yang ada. Bahwa benar kami sudah beberapa kali mengantarkan laporan ke KPK di masa lalu. Tahun berapa aja Pak mungkin bisa dijelaskan? Kenapa? Tahun berapa saja mungkin bisa dijelaskan? Transaksi non-aircraft pernah kami laporkan di tahun 2006. Oke. Setelah itu tahun 2006-2007 kami laporkan juga terkait dengan pengadaan pesawat Boeing 737. Nah, dan kesininya juga ada beberapa transaksi termasuk masalah asuransi pesawat dan beberapa transaksi lain yang sudah kami laporkan. Itu kira-kira Pak. Oke, bisa lebih jelaskan Pak yang dilaporkan dari 2006, 2007 dan asuransi itu apa Pak? Bentuknya seperti apa? Sederhananya seperti apa? Ya, kami melihat ada hal yang patut diduga. Kalau pesawat itu markup, demikian juga asuransi. Maka dari itu data-data yang ada sudah kami laporkan. Jadi itu tugas KPK untuk melakukan penyelidikan. Kira-kira begitu Pak. Tapi kalau 2006 itu kasus yang lama artinya Pak ya? Yang belum. Tetapi jangan salah. Ya. Ini yang kami sampaikan bahwa benar dari 2006 pengadaan pesawat itu ada terjadi. Nah tetapi kesininya kan ada pengadaan juga di pesawat yang terkini terkait dengan 777 maupun CRJ. Tahun berapa terakhir itu Pak? Saya kurang ingat itu, tapi masih periode Pak ES pada waktu itu terkait dengan pengadaan Pak Emir Syahsatar, oke baik. Ya, gitu. Terakhir berarti di zaman Pak Emir Syahsatar, betul ya? Ya, dan KPK juga di zaman Pak Abraham Samad, ya kita pernah laporkan, namun tidak mendapat respon. Oke, meskipun Pak Emir Syahsatar juga telah diproses hukum terkait juga dengan kasus korupsi di KPK. Ya, tapi publik harus tahu. Tindak lanjut KPK itu kan berdasarkan atas temuan yang di luar negeri. Seharusnya kan di internal itu belum dilakukan. Kalau tidak ada temuan, ini barang bablas. Gitu loh. Saya kira gampang KPK tinggal mengusut, meminta semua audit KPK, audit BPK selama ini kemana. Pasti ada finding, pasti ketuan markupnya. Kira-kira begitu. Kalau saya tanya ke Bapak langsung misalnya ke Pak Tommy punya data nggak ada berapa markupnya? Jadi harganya sekian tapi dibeli sekian misalnya? Pak Aiman kami punya data, tetapi saya tidak akan menyampaikan berapa angkanya. Tapi ketika rakyat akan tahu, akan terbelalai rakyat melihat nilai itu. Biarlah KPK nanti akan mengusut. Terbelalak, oke. Berapa persen sih Pak kalau Bapak katakan terbelalak itu? Ya cukup besar dan saya kira itulah menjadi beban juga Garuda pada sekarang. Kalau kita bicara dugaan Pak, karena supaya publik juga punya gambaran, ada berapa miliar mungkin atau jangan-jangan triliunan yang kemudian menjadi markup ini? Dugaannya. Kalau lihat dari total pesawat saya kira angka terakhir itu yang Bapak sebutkan patut diduga. Triliunan? Patut diduga, karena itu kan pesawat itu cukup banyak Pak Aiman. Oke. Namun memang perlu kami ingatkan bahwa pengadaan pesawat itu memang kita harus audit benar karena tidak semua pesawat yang sama nilainya akan sama karena kita nggak tahu konfigurasi maupun interior yang ada di dalam. Tetapi seperti Pak Peter Gonta katakan ada terjadi markup yang berlipat-lipat dan itu sudah kami lihat dari dulu sebenarnya. Bahkan itu lebih dari kalau 2006 ke Pak Emir Syahsatar artinya lebih dari 10 tahun kurang lebih Pak ya? Ya saya kira demikian. Oke, saya ke Bung Arya. Bung Arya, selamat sore Bung Arya. Siap. Sehat selalu. Bung Arya, ini ada
pelaporan, saya sebutkan saja karena tadi sudah disebutkan, ada dugaan triliunan rupiah markup penggelembungan dari pembelian pesawat dari 2006 sampai lebih dari 10 tahun ke depan. Komentar Anda, Bung Arya. Ya, seperti yang sering kami sampaikan, bahwa memang problem Garuda itu terbesar itu di leasing pesawat. Itu yang membuat banyak sekali ya kerugian yang dilakukan diterima oleh Garuda gara-gara itu. Di samping efisiensi yang lain ya. Di samping efisiensi dan apa yang tidak efisiensi yang lain yang buat Garuda rugi gitu. Tapi yang pasti memang leasing itu menjadi problem utamanya Garuda gitu. Oke. Jadi terima kasih juga nih Sekarga, Serikat Karyawan Garuda melaporkan KPK, Kementerian BUMN mendukung ini. Kita dukung karena memang harusnya dari dulu kayak Pak Peter Gonta gitu kan, beliau kan komisaris pada saat penyewaan pesawat. Iya, Anda menanyakan kenapa baru sekarang begitu ya membukanya? Iya, ini kan udah lama gitu. Kalau andaikan dulu itu Pak Peter Gonta atau teman-teman langsung laporkan semua ya, mungkin Garuda nggak seperti yang sekarang kejadiannya gitu. Jadi ini kan terlambat semua. Jadi beban-bebannya itu ditanggung Garuda terus tahun-tahun. Hanya karena kemarin tuh ketika penumpangnya masih banyak, masih bisa dia bayar walaupun rugi gitu ya. Tapi sekarang dengan kondisi sekarang kan udah nggak lagi. Nah baru nih, jadi kita sebenarnya ini jadi beban besar kita itu termasuk itu. Jadi sebenarnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Wamen ya, Pak Tiko di DPR ya, di Komisi 6, bahwa sebenarnya secara teknikal Garuda ini udah bangkrut sebenarnya. Tapi kita tetap bikin jalan gitu kan. Nah ini sebenarnya kalau dari dulu ini dilakukan, mungkin Garuda ini nggak akan seperti yang sekarang ini. Mungkin ya memang pengaruh corona ada ya, tapi pasti lebih sehat dan nggak akan sampai bangkrut. Ini karena kelamaan gitu. Jadi kayak Pak Peter Gonta gitu ya ngomong, ini akibatnya gitu. Tapi saya bilang, lah kan Bapak tanda tangan. Awalnya beliau nolak, bilang nggak ada. Terakhir dia bilang tanda tangan walaupun terpaksa. Tapi harusnya disampaikan sejak dulu. Pak Dahlan Iskan juga mengakui itu kan. Bahwa beliau mengatakan bahwa dia dulu tahu percaya terhadap manajemen yang lama yang diangkat sama beliau. Tapi kan ini yang saya katakan bahwa ini terlambat gitu. Mereka melaporkan terlambat banget. Sayang gitu. Jadi kondisinya sekarang yang kita alami sama-sama. Akhirnya kita semua akhirnya menanggung beban yang dulu itu gitu. Oke. Gitu Mas Aiman. Baik. Saya ke Bung Kurnia. Bung Kurnia, Anda tentu mencermati ini kan waktu yang tidak pendek ya, berbulan-bulan. Isu Garuda dari mulai utang sampai kemudian pilot kebangkrutan tadi. Lalu kemudian sekarang bicara soal korupsi. Ada apa sih sebenarnya dengan keuangan Garuda? Anda mencatat itu nggak? ICW mencatat itu nggak? Iya, saya rasa ini yang menjadi penting untuk ditelisik lebih lanjut oleh KPK. Setidaknya ada dua hal yang menjadi fokus utama dari konteks permasalahan Garuda hari ini. Yang pertama, ada potensi kerugian keuangan negara seandainya laporan yang disampaikan oleh teman-teman serikat pekerja ataupun pengakuan dari mantan komisaris itu benar. Jadi ada isu penyelamatan kerugian keuangan negara di sana karena ada indikasi markup sependek yang kami baca itu dari 10 miliar bahkan menjadi 20 miliar. Mungkin itu hanya satu entitas saja, maka dari itu penting KPK untuk menelusuri lebih lanjut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, konteks Garuda sebagai entitas bisnis BUMN. Itu yang harus dipikirkan lebih lanjut. Apalagi tadi disampaikan oleh teman-teman serikat pekerja bahwa ini bukan laporan pertama atau bukan informasi yang pertama. Sejak tahun 2006 itu sudah diberikan kepada KPK. Tinggal bagaimana KPK ke depan kita bisa mendorong agar dilakukan penyelidikan sembari juga KPK bisa bekerja sama misalnya dengan BPK untuk mengaudit lebih lanjut atau membuka laporan audit sebelumnya apakah sebenarnya benar pengakuan tersebut. Kalau itu benar, maka ini adalah kasus korupsi yang sangat besar saya rasa dan bisa dikenakan soal pasal kerugian keuangan negara. Misalnya ada pasal 2 dan pasal 3. Dan sebenarnya permasalahan di BUMN ini kan bukan hal yang baru. Kalau saya mencatat dari data KPK, sejak tahun 2004 sampai 2018, setidaknya sudah ada 56 tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK. Dan juga ada entitas korporasi di sana. Itu yang harus dipikirkan lebih lanjut oleh pimpinan KPK. Oke, saya ke Bung Tommy. Bung Tommy, Anda kan Ketua Umum Serikat Karyawan Garuda. Anda orang dalam lah kurang lebih, kan Anda berada di operasional Garuda dan lain sebagainya.
Selama ini dari 2006 sampai katakanlah kepemimpinan Pak Emir Syahsatar ya, ada hal-hal yang janggal yang kemudian Anda rasakan dan karyawan Garuda rasakan terkait dengan efek dari pengelolaan keuangan yang nggak benar. Meskipun waktu itu kondisi tengah normal, artinya mungkin ya tetap berjalan bisnisnya. Tapi kan kerasa tuh kalau ada dugaan, ada indikasi korupsi. Apa sih yang Anda rasakan waktu itu? Boleh nggak sharing? Ya, Pak Aiban dan pendengar Kompas TV, juga Bung Arya Surulingga. Tadi dia mengatakan bahwa kenapa baru sekarang. Saya harus mengklarifikasi hal ini. Dari 2006 kami sudah aktif melaporkan semua transaksi yang patut diduga. Ya, jadi bukan baru sekarang. Maksudnya Bung Arya tadi Pak Peter Gonta maksudnya Bung Nah, Tommy. itu ya. Yang berikutnya saya harus sampaikan seluruh rakyat Indonesia bahwa kami juga melaporkan ke lembaganya Bung Arya Surulingga, ke Kementerian BUMN. Tahun berapa aja itu, Pak? Dari menterinya zaman Pak Sugarto, Pak Sofian Jalil, Pak Abu Bakar, sampai ke Pak Dahlan. Pak Dahlan saya terakhir Pak Arya, saya serahkan setumpuk bukti terkait dengan markup pengadaan pesawat. Oke. Namun semua diabaikan. Nah, Anda yakin diabaikan, Pak Tommy? Ya. Bung Tommy, Anda yakin itu diabaikan oleh Kementerian BUMN sebelumnya? Nah, saya sempat pertemuan dengan Pak Dahlan. Pak Dahlan cuma mengatakan, iya benar Bung Tommy mengantarkan, tapi saya tidak punya aparat. Aha. Kan tanda tanya besar. Oke, di zaman Pak Erick Thohir Anda sempat menyampaikan juga? Ya, ketemu Pak Erick Thohir sama Bung Arya ini orang paling sibuk, susah sekarang ini. Maka dari itu lebih baik kita sampaikan ke publik. Ya berikutnya kami pegang bukti. Oke. Pengadaan pesawat itu semua persetujuan Kementerian BUMN. Pertanyaannya kenapa mereka tidak kontrol pada waktu pengadaan itu? Kami megang surat Bung Arya. Dari suratnya Pak Sugiarto sampai Pak Sofian Jalil. Nah maka dari itu kita tidak usah berdebat di publik. Momentum sekarang, mari kita mau bersih-bersih BUMN. Saya sudah sampaikan ke Pak Erik, kalau mau bersih Garuda bentuk tim, kita bisa kasih masukan. Dan kami akan laporkan Bung Arya, baik transaksi yang lalu maupun masa kini. Kami konsisten, walaupun kita sempat diberedel sebagai serikat pekerja. Itu kira-kira. Oke, sebelum saya ke Bung Arya, saya ingin tanya dulu, kami bisa laporkan transaksi dari dulu dan sekarang, maksudnya gimana Pak? Transaksi yang patut diduga termasuk pengadaan pesawat. Oke, artinya Anda pegang data itu lengkap ya? Tidak selengkap manajemen yang punya. Seharusnya manajemen sekarang Ya. datang ke KPK, datang ke Kejaksaan Agung, datang ke kepolisian, laporkan itu kalau ada. Jangan teriak-teriak di media saja, karena data ada di Garuda. Kalau kami mendapatkan data, itu supporting dari orang-orang yang memang sudah gerah dengan kondisi yang ada. Anda yakin bahwa pengurus, direksi yang sekarang tahu soal ini? Harusnya tahu dong, mereka punya data, apa susahnya mereka harus review semua. Kenapa tidak dilaporkan? Kenapa kemudian tidak dilaporkan ke polisi, ke KPK, mungkin ke Kejaksaan Agung juga bisa? Nah itulah kami berharap, laporkan saja kalau memang itu ada markup, gitu loh. Karena yang megang dokumen itu di posisi manajemen lebih lengkap. Kalau kami ya hanya mungkin dokumen-dokumen awal yang bisa kita kaitkan. Tapi sudah pernah coba bertemu dengan Bung Arya, Pak Erick Thohir mungkin? Satu kali saya kira Bung Arya harusnya. Saya sempat waktu itu mengusulkan, Pak Erick kalau mau bersih-bersih bentuk tim. Oke, sudah disampaikan ya. Termasuk juga Tapi mungkin dokumennya Anda berikan juga? Lebih konsen kepada KPK. Kami terima kasih KPK mengapresiasi dan kalau kami dibutuhkan keterangan atau informasi awal, insya Allah selama masih bernapas, kami tidak akan henti untuk menjaga Garuda dari praktek kotor. Pak, sebelum saya ke Bung Arya, nanti saya akan lanjutkan ke Bung Arya. Tapi saya ingin tanya dulu, saya ingin gali informasi dari Anda. Ini kan kita masih, Anda katakan tadi dugaannya mungkin bisa triliunan. Kasih informasi dong ke kami. Kira-kira bentuknya apa, berapa pesawat, markupnya berapa persen, kan bisa begitu. Itu kan dugaan. Kita itu laporan yang kemudian disampaikan kepada KPK dan sah-sah saja untuk disampaikan karena dugaan. Oke, tapi saya lagi-lagi saya tidak akan berkesimpulan triliunan, tapi kami mengatakan itu bisa. Oke, baik. Cukup besar. Dan bagi kami biarlah KPK mengungkap atau BPK dari hasil audit forensik. Oke, dari hasil audit forensik bisa triliunan rupiah. Berapa angkanya, lalu kemudian berapa pesawat yang di markup, ada berapa unit, pesawat apa saja,
Anda punya datanya sesungguhnya meskipun itu dilaporkan kepada KPK. Tapi manajemen punya data yang lebih lengkap lagi. Anda mau mengatakan itu? Ya, manajemen punya data lengkap karena semua data disimpan di manajemen. Oke, pesawat apa saja yang kemudian Anda katakan tadi selain Boeing 737? Pak, semua tipe, Mas. Saran kami semua tipe diselidiki. Sampai terakhir CRJ. Oke, CRJ itu bombardir ya? Ya. Oke, CRJ. baik. Oke, pesawat bombardir yang panjang itu buatan Kanada kalau tidak salah, betul ya? Saya berani nyatakan bahwa CRJ dibeli itu tidak sesuai dengan rekomendasi feasibility. Oke, Ya. Dan baik. itu bahasa kami berubah dalam satu malam. Baik. Kami sempat tanya kepada Kementerian BUMN pada waktu itu. Pak, tapi- tahan dulu Pak, nanti Pak datanya kami akan ungkap lagi, termasuk juga saya akan tanyakan pada Bung Arya terkait dengan pertemuan dengan Bung Arya dan juga Pak Erick Thohir soal ini, dan juga nanti ke ICW selepas kumandang azan maghrib berikut ini. Kami akan segera kembali, saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Bung Tommy dulu. Bung Tommy, Anda katakan tadi, saya minjam istilah dari Anda, ada maling di Garuda yang sampai saat ini belum terungkap. Ya. Betul itu Bung Tommy ya? Karena ada beberapa transaksi yang seharusnya bisa ditindaklanjuti oleh KPK. Maka dari itu kami minta juga kepada Kementerian BUMN, kepada Bung Arya, doronglah manajemen Garuda, laporkan saja semua indikasi transaksi pengadaan pesawat maupun pengadaan konsultan yang 800 miliar, kata Peter Gonta, demikian transaksi-transaksi yang lain. Biar ada kepastian terkait dengan pemberitaan yang ada. Karena dokumen, saya nyatakan, dokumen lengkap ada di manajemen. Oke. Kok Anda yakin betul itu dokumen ada lengkap di manajemen? Loh, bagaimana tidak lengkap? Proses transaksi itu kan dari awal memang manajemen yang... Tapi kan manajemennya berbeda yang sekarang dengan yang dulu. Loh, kan data itu ada tersimpan. Harusnya ada. Bisa jadi mungkin ada upaya-upaya kriminal dan lain sebagainya untuk menggelapkan dan lain sebagainya, kan bisa saja. Saya kira data di Garuda itu sangat lengkap. Oke. Itu yang saya harapkan. Jadi Anda yakin betul bahwa data itu pasti ada, dan kalau dibongkar pasti ketemu karena- malingnya, begitu ya? Ya, pasti akan terbongkar transaksi-transaksi yang patut diduga. Termasuk Oke. pengadaan pesawat, mesin pesawat, dan lain sebagainya. Baik, saya tanyakan ke Bung Arya, tadi banyak sekali yang disampaikan terkait dengan Kementerian BUMN, termasuk membentuk tim usulan dari Sekarga, termasuk juga ada maling di Garuda yang belum terungkap. Apakah benar itu Bung Arya? Kami, makanya saya bilang, terlambat Sekarga ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, daripada sama sekali tidak gitu ya. Koordinasi dengan KPK udah dilakukan sejak tahun 2020. Ya, Pak Erick itu langsung ke KPK. Kalau Anda mau searching di media juga ada. Oh, Pak Erick sempat ke KPK juga waktu itu? Sudah. Melaporkan soal Garuda ini, artinya berkoordinasi dengan KPK soal dugaan korupsi Garuda ini? Berkoordinasi dengan Oke. KPK. Sudah, tahun 2021 itu. 20. Oh, tahun lalu, oke, baik. Dan manajemen juga komisaris seperti Bu Yeni dulu ya pada masa itu. Iya. Dengan komut sama Dewan Munaf itu juga ke KPK juga koordinasi ya. Supaya hal-hal yang berhubungan dengan Garuda bisa diperiksa oleh KPK juga gitu. Jadi kami sudah serahkan ke penegak hukum gitu. Soal tadi usulan Bung Arya misalnya dibentuk tim khusus untuk mengupas ini dari internal Kementerian BUMN, mungkinkah itu? Sebenarnya nggak perlu sampai bentuk-bentuk tim ya. Karena kan semua mekanisme di perusahaan kan ini kan bukan organisasi ya. Kecuali ormas gitu ya, atau serikat karyawan itu oke. Ini kan perusahaan. Dia itu punya mekanisme tersendiri juga untuk itu. Jadi nggak perlu tim juga. Nggak perlu tim, itu kan nanti ada namanya audit, tapi kan panjang ya. Makanya kita bawa semua. Makanya saya sepakat banget, dibawa aja ini, kalau dibawa ke KPK senang sekali kita juga ya. Oke. Bawa semua Jadi pihak. menurut Anda Bung Arya, Kementerian BUMN ini pasif saja, serahkan saja ke KPK karena nggak bisa lakukan apa-apa. Itu yang kemudian dilakukan atau ada hal lain yang mungkin bisa dilakukan alternatifnya? Ini yang saya bilang menyalahkan lagi kita gitu. Padahal yang nggak beres itu siapa gitu ya. Jangan bilang kita pasif, kita bawa gini Mas. Kami membawa Jiwasraya ke kejaksaan. Sekarang lihat prosesnya bagaimana. Kami membawa Asabri ke kejaksaan. Sekarang lihat prosesnya bagaimana.
Hampir ini kami sekarang ini membawa semua ke Untuk Garuda ini misalnya? ya kan hukum kita bawa juga udah kan. Kan kita berkoordinasi semua. Ya. Kita bawa dan itu udah kita bagi tugas, namanya itu ada pembagian tugasnya. Ya. Urusan kami adalah bagaimana manajemen bisnisnya dan sebagainya. Tapi urusan hukumnya kita serahkan kepada penegak hukum. Ya, jadi jangan bilang bahwa kita diam aja. Kalau kita diam aja, kita diam gitu. Ini nggak diam. Terus saya bilang, ya, dan saya katakan, ini terlambat ini harganya, tapi nggak apa-apa. Jadi tapi kita nggak perlu saling menyalahkan, nggak apa-apa. Saya senang-senang aja. Jadi bahwa ini dukungan dari semua pihak, silakan. Baik, Bung Tommy, itu yang kemudian disampaikan oleh Bung Arya. Ada komentar soal ini? Ya, kalau memang benar Pak Erik sudah melaporkan kasus Garuda kepada KPK dan katanya manajemen Garuda sudah melaporkan ke KPK, pertanyaannya kenapa tadi juru bicara mengatakan bahwa belum ada laporan terkait hal itu. Ya, maka dari itu Bung Arya yang saya hormati, lakukan hal yang sama seperti Jiwasraya dan Asabri. Perintahkan direksi Garuda bawa data itu ke KPK, sampaikan ke publik gitu loh. Jiwasraya bisa kementerian lakukan begitu. Jadi ini yang saya kira tinggal berangkat dari niat kita. Kalau kami dikatakan terlambat, saya kira bisa dilihat dari rekam jejak kita di digital, laporan-laporan kita ke KPK. Nah, tetapi saya setuju sama Bang Arya bahwa kita tidak perlu saling menyalahkan. Sekarang berbuat nyata saja. Hari ini Serikat Karyawan Garuda sudah berbuat nyata, datang ke KPK, memberikan surat dukungan. Harusnya Bung Arya besok di Rut Garuda membawa data-data transaksi yang patut diduga baik yang dulu maupun sekarang ke KPK. Saya yakin KPK akan tidak lanjuti. Kalau Asabri bisa, Jiwasraya bisa, kenapa Garuda enggak? Gitu pertanyaannya kurang lebih begitu ya? Tanda tanya dari kami. Tapi udahlah, saya kira Bung Arya udah sampaikan ke sekian. Oke. Baik, saya akan tanyakan Bung Arya. Kalau Asabri bisa, Jiwasraya bisa, kenapa Garuda enggak kemudian didorong juga, Bung Arya? Loh, kita dorong kok. Makanya saya bilang, coba lihat aja di online saja. Tidak detail juga ada. Kita udah kasih. Pak Erik itu langsung ke KPK, koordinasi ke KPK. Ada kok. Coba aja di searching lah. Ya, di searching. Kita nggak diem. Ini Garuda ini kita tahu, siapa bilang kita diem? Ini kita stres kok lah Garuda ini. Pusing kita nanggulanginya. Ini gila, ini perusahaan dirampok habis-habisan. Yang saya kasih contoh sederhana aja. Kan tahu kasusnya di Garuda yang sebelum sekarang. Yang laporin siapa? Emang Skarga. Kami. Sampai dicopot kok. Kami yang laporkan kok. Bukan siapa-siapa. Jadi kami ini di Garuda udah kasih bukti kok. Di yang sebelumnya kami copot kan kami yang laporkan. Bukan Skarga. Jadi kita jangan... Arya Askara, oke baik. Ya Aryas itu terbukti kok. Emang Skarga yang bikin laporan enggak kita kok. Mereka diam aja kok. Tapi udahlah. Okay. Sama kita sekarang ini kami kerja keras sekarang ini untuk urusan Garuda ini. Nangani betul-betul. Sampai kemarin Pak Erik itu bikin kerjasama dengan Emirat. Supaya bisa memperpanjang usia lebih lama lagi Garuda ini gitu. Kita lagi proses semua ini. Dan bagian dari ini semua, inilah bagian kami bernegosiasi. Sekarang semua ini adalah modal kami bernegosiasi. Supaya bisa kembali ke harga yang normal. Supaya turun harga-harga sewa Garuda. Ini yang kami lakukan sekarang supaya Garuda nggak mampus, bos. Makanya kita lakukan seperti ini. Gitu. Jadi kita inilah gitu. Jangan baru datang ke KPK. Kami udah copot Garuda di dunia kok. Oke, Bung Tommy silakan. Kamu tahu kok. Oke, Pak Aiman, pertama saya klarifikasi tengah kejadian sama di Rut lama. Karena kementerian sudah mendapatkan data duluan, mereka yang lapor. Kalau kami pasti kami melaporkan. Kami tidak pandang bulu. Berikutnya tadi, apa yang disampaikan oleh Bung Arya, bahwa sudah melaporkan. Menteri Erik sudah melaporkan ke KPK, manajemen sudah melaporkan ke KPK. Sekarang saya menantang KPK karena terkesan KPK belum membuatkan dokumen itu. Ya, jadi KPK harus terbuka, sampaikan ke publik, benarkah Pak Erik mengantar laporan itu? Benarkah Pak direksi Garuda mengantar dokumen terkait dengan indikasi
korupsi pengadaan pesawat dan lain-lain. Meskipun faktanya Apa terakhir dokumen terakhir? Pak juru bicara KPK mengatakan bahwa belum ada laporan sama sekali terkait dengan Gini Garuda. ya, gini Pak. Perbedaan antara Anda, Karga, melaporkan ke Garuda, ke KPK itu berbeda dengan kami, kelembagaan. Ada mekanisme-mekanisme kelembagaan yang kami memang atur. Gitu loh. Dan kami itu saling koordinasi. Kami serahkan ke mereka. Dan ini juga sampai KPK Inggris saja pun, karena Inggris itu memproses. KPK Inggris pun kita support untuk itu. Itu sekitar bulan November 2020. KPK Inggris itu mendapatkan data dan kita support mereka juga. Apa yang mereka data butuhkan kita berikan juga. Iya. Jadi inilah kita sih udah, wah mana kerja kalian, mana ini kalian. Udahlah, jangan gitulah. Saya ini nggak mau aneh-aneh kita kerja terus ini. Kita kerja terus ini jungkir balik tangani Garuda ini. Dan kita baru. Kalau Pak Tommy udah bertahun-tahun, puluhan tahun di sana kok. Jadi harusnya support gitu. Udah, jangan, ini nggak kerja. Waduh, kita ini kerja gila-gilaan tuh Garuda. Iya. Capeknya bukan main. Kita percaya Bung Arya, luar biasa. Iya. Oke, Secara teknikal, Garuda itu udah bangkrut. Iya, tapi saya ingin tanya, sebelum saya ke Bung Kurnia, apakah Garuda akan dibangkrutkan atau dipertahankan, Bung Arya? Kita usaha terus. Mohon maaf, saya kurang jelas. Gimana? Bisa diulang? Kita akan perjuangkan habis-habisan, bernegosiasi. Perjuangkan habis-habisan, renegosiasi. Meskipun utang 80 triliun rupiah nanti akan dipikirkan bagaimana kemudian untuk mengatasinya. Dengan cara itu negosiasi itulah kita dapat nanti mudah-mudahan. Dengan negosiasi bahwa dengan data-data yang kita miliki itulah bagian dari negosiasi juga, Bos. Akan diperjuangkan, akan dipertahankan habis-habisan. Itu saya garis bawahi boleh ya? Loh, kalau memang bangkrut, Bos, kemarin tuh Pak Erick nggak akan ketemu sama Emirates. Benar nggak? Oke. Di Dubai, nggak akan ketemu. Ini ketemu. Ini artinya memang kita apapun kita lakukan. Segala sesuatu kita carikan cara. Untuk mempertahankan Garuda, ini pernyataan pertama yang dari Kementerian BUMN bahwa Garuda akan dipertahankan, diperjuangkan mati-matian. Ya, tapi kalau misalnya gagal juga ya kita harus terima. Oke. Tapi perjuangan habis-habisan. Oke, baik. Intinya berjuang dulu, nanti hasilnya seperti apa belakangan, tapi berjuang habis-habisan. Oke, saya ke Bung Kurnia. Bung Kurnia, dari perbincangan ini, dari kesimpulan ini, apa yang bisa Anda berikan catatan terkait dengan kisruh di Garuda Indonesia? Iya, Mas. Saya ingin masuk pada perdebatan terakhir ya. Saya rasa bukan persoalan siapa yang memberikan dokumen, tapi KPK selaku penegak hukum bisa melakukan penyelidikan sendiri. Apalagi ini kasus kita belum masuk pada apakah ada potensi kickback di sana, ada potensi suap di sana. Ya. Tapi yang jelas kalau ada potensi kerugian keuangan negara, dokumennya bisa diperoleh, saksinya bisa dipanggil, dan saya rasa itu terbuka. Apakah direksinya, komisarisnya, bahkan tadi Serikat Pekerja mengatakan Kementerian BUMN mengetahui soal ini. Jadi bisa saja dipanggil oleh KPK. Saya rasa itu juga kritik kami kepada KPK, jangan selalu menunggu karena dokumennya informasinya sudah tersebar di publik. Selain dari itu, yang penting untuk ditindaklanjuti adalah bagaimana peran pengawas internal di Garuda sendiri soal permasalahan ini. Itu yang harus apakah ikut bermain ataukah pasif atau seperti apa? Itu yang kemudian harus dibongkar juga. Itu yang harus dibongkar karena ini bukan kasus pertama. Seandainya ini benar ada tindak pidana, sudah ada praktik serupa di Garuda, dan rasanya harus ada evaluasi yang mendasar di Kementerian BUMN, treatment terhadap pengawas internal di setiap BUMN. Selain dari itu, kita tentu mengenal ada istilah business judgment rule di internal BUMN, sepanjang itu adalah risiko bisnis atau tidak. Tapi sekilas saya melihat kalau persoalan ada markup yang luar biasa besar, tentu bukan risiko bisnis, tetapi lebih mendekati pada iktikat buruk, sehingga itu menjadi sinyal bahwa KPK harus menyelidiki potensi tindak pidana di sana. Bung Kurnia, kalau ini dibongkar tuntas, uangnya nggak bisa kembali, tapi menjadi efek jerah, betul ya? Iya, tapi nanti kan kalau seandainya dikenakan pasal soal kerugian keuangan negara, ada pasal 18 Undang-Undang Tipikor soal uang pengganti di sana yang bisa dimintai pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang turut serta dalam peristiwa kejahatan ini. Intinya Mas Aiman, kenapa... Meskipun kalau bicara 80 triliun rasanya ya itu ditambah dengan utang lain. Tapi kan ini bicara soal katakanlah 10-20 triliun kan nggak pernah ada uang pengganti sebesar itu untuk beberapa orang sekalipun misalnya. Iya, kita masih ingat
Oke, kita masih ingat di kasus Jiwasraya, Mas Aiman, itu uang penggantinya triliunan juga. Apakah itu bisa dibayar atau tidak? Saya rasa itu bukan Ya. persoalan sekarang, tapi nanti kan bisa dikonversikan pada pidana penjara pengganti kalau kita bicara soal hukum positif pidana korupsinya. Tapi yang jelas, petunjuk ini harus ditindaklanjuti oleh KPK sebagai modal untuk melakukan penyelidikan. Gitu, Mas Aiman. Dan peran Kementerian BUMN adalah? Peran Kementerian BUMN adalah menyerahkan seluruh dokumen yang ada di Kementerian BUMN untuk mensupport penyelidikan di KPK. Tentu yang harus kita tanya juga kepada KPK, seandainya kasusnya sama yang dilaporkan dari tahun 2006, tentu bagaimana profesionalitas penyelidikan KPK dalam hal ini? Apakah memang ada potensi tindak pidana? Karena ini bukan, sekali lagi ini bukan kita bicara soal suap, yang itu bisa ditindak pada saat hari H, tapi ini adalah soal kerugian keuangan negara yang dokumennya ada semuanya dan sangat mudah untuk Oke. melihat berapa harga wajar untuk pengadaan satu. Sesungguhnya terang benderang Anda mengatakan seperti itu, tinggal kemudian Benar. dibuka dokumennya dan KPK dengan mudah kemudian untuk melihat siapa yang melakukan ini, siapa yang menjadi maling dan lain sebagainya. Ya, tentu kita tidak berharap juru bicara KPK mengatakan ini belum ada aduan. Saya rasa itu bukan statement penegak hukum karena mereka punya kewenangan untuk melakukan Oke, penyelidikan baik. secara mandiri. Begitu, Baik. Mas Aiman. Nanti kita akan lihat ke depan bagaimana kemudian prosesnya dan bagaimana pula kemudian nasib masa depan Garuda. Tadi pernyataan yang paling baru disampaikan oleh Bung Arya, juru bicara atau staf khusus Menteri BUMN, bahwa Garuda akan dipertahankan habis-habisan. Nanti kita akan lihat juga soal ini, bagaimana ke depannya nih menarik untuk kemudian kita cermati bersama. Terima kasih Bung Arya Sinulinga dari staf khusus Menteri BUMN. Kemudian ada Ketua Umum Sekar Garuda, Serikat Karyawan Garuda, Bung Tommy Tampati, dan juga Kurnia Ramadana dari Indonesia Corruption Watch ICW. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.